Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang rumus-rumus dasar yang perlu kita pahami pada Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Sebelum kita menjelaskan rumus-rumus tersebut, alangkah baiknya kita memahami beberapa istilah yang sering muncul pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu istilah row atau baris. Menurut istilah, baris merupakan bagian dari lembar kerja pada Microsoft Excel yang ditandai dengan angka 1 sampai angka 1.048.576. Baris membujur secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya baris 1. Ini yang kita blok ini baris 9 dan seterusnya. Selanjutnya kolom atau kolom merupakan bagian dari lembar kerja pada Microsoft Excel yang ditandai dengan huruf mulai dari huruf A sampai geser sampai huruf XFD ya. Dan kolom itu membujur dari atas ke bawah atau secara vertikal. Selanjutnya adalah sel. Sel itu kalau secara mudah kita memahaminya itu kotak-kotak yang ada di dalam Microsoft Excel. Ini namanya sel. Tapi secara istilah, sel merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Misalnya sel ini yang kita klik ini merupakan sel P4. Kenapa disebut sel P4? Karena sel tersebut terletak pada kolom P baris 4 dan ini ditandai ada di sini di name box ini ya. Kita coba klik yang lain. Nah, ini namanya sel P10, sedangkan ini namanya sel S1 dan seterusnya. Selanjutnya range merupakan gabungan atau rentang dari beberapa sel yang bersebelahan. Misalnya ini kita blok ya, yang kita blok ini namanya range atau rentang. Range yang dimulai dari sel P5 sampai sel P11. Selanjutnya name box ini ada di sebelah kiri atas. Ini adalah kotak nama atau kotak yang menunjukkan alamat atau posisi dari sel tersebut. Misalnya ini ya, ini sel Q8 ditunjukkan oleh name box Q8, pertemuan antara kolom Q dengan baris 8. Selanjutnya yaitu formula bar. Formula bar merupakan kotak yang berisi atau yang menunjukkan isi dari sel tersebut. Misalnya kita klik sel A5, ini berupa atau berisi tulisan sel ya. Kita klik sel A13. Nah, A13 ini berisi tulisan merge cell dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang sering juga muncul istilahnya adalah merge cell atau menggabungkan beberapa sel yang bersebelahan. Misalnya ini sel R berapa ini? R9 kita blok sampai R12, kemudian kita gabungkan keempat sel ini, maka kita klik merge cell di sini ya. Kita klik, maka nanti ini akan menjadi satu sel yang sebelumnya terdiri dari 4 sel. Itulah beberapa istilah yang perlu kita
pahami dalam Microsoft Excel. Baiklah, rumus pertama yang akan kita bahas yaitu rumus lower. Ini berfungsi untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Kita coba, misalnya ini, kita ketik rumusnya sama dengan, ingat dalam menulis rumus pada Microsoft Excel selalu diawali oleh sama dengan. Oke, jadi sama dengan lower, buka kurung, kemudian kita klik teks ya, tutup kurung, enter, maka berubah seperti ini. Selanjutnya proper ini berfungsi untuk merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Oke, kita coba sama dengan proper, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, kemudian tekan enter, maka setiap kata diawali dengan huruf besar atau kapital. Selanjutnya upper ini berfungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Misalnya sama dengan upper, buka kurung, kemudian kita klik teksnya, tutup kurung, enter, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika dasar atau yang lebih sering kita pahami sebagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita awali dari penjumlahan ini ya. Jadi nanti ada nilai A dan nilai B. Kita akan mencari penjumlahannya. Jumlah nilai A ditambah nilai B. Rumusnya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita klik nilai A, kemudian tambah, kemudian kita klik nilai B. Setelah itu tekan enter. Kita lihat 7 tambah 3 sama dengan 10, sudah benar. Kemudian di bawahnya nilai A 300 ditambah nilai B 50. Kita ketik lagi sama dengan nilai A ditambah nilai B, kemudian enter. Kemudian untuk mencari selanjutnya, karena rumusnya sama yaitu A ditambah B, maka kita tidak perlu mengetik lagi, cukup kita arahkan ke satu sel yang sudah ada jawaban atau rumus yang benar. Kita klik seperti ini, kemudian kita arahkan kursor ke sebelah kanan bawah, kemudian kita tahan dan kita tarik. Kita cek 1500 tambah 1200 sama dengan 2700. Itu tentang penjumlahan. Selanjutnya pengurangan, A dikurangi B. Kita coba sama dengan nilai A dikurangi nilai B, kemudian tekan enter, maka hasilnya adalah 4. 7 dikurangi 3, 4. Karena sudah ada contoh rumus yang benar untuk mencari nilai selanjutnya, nilai hasil pengurangan A dikurangi B selanjutnya, cukup kita arahkan kursor ke pojok sel kiri bawah, kemudian kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian kita lepaskan, maka akan muncul hasil pengurangannya. Kita lihat 250 itu berasal dari 300 sekarang 50. 300 ini berasal dari 1500 kurangi 1200. Selanjutnya perkalian, A dikali B. Kalau penjumlahan tadi plus, rumusnya pakai plus, pengurangan rumusnya pakai minus. Kalau
perkalian rumusnya pakai bintang ya. Kita coba A dikali B, kita ketik sama dengan nilai A dikali, nah ini ya, bintang, kemudian kita kalikan dengan nilai B, kita tekan enter. 7 kali 3 21, sudah benar. Kemudian untuk melihat hasil nilai di bawahnya, cukup kita klik di nilai yang sudah ditemukan, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel, kemudian klik, tahan, klik kiri, kemudian tarik ke bawah dan lepaskan ya, seperti ini. Muncul 300 kali 50 15.000, 1.500 kali 1.200, hasilnya 1.800.000. Selanjutnya penjumlahan. Untuk penjumlahan rumusnya menggunakan garis miring ya. Kita coba sama dengan nilai A dibagi ya, ini bukan menggunakan titik 2 tapi menggunakan garis miring. Kemudian kita klik nilai B, tekan enter, hasilnya 2,33. Selanjutnya yang bawah cukup kita klik sel yang sudah benar, kemudian arahkan ke pojok kanan bawah sel, klik, tahan, geser ke bawah, kemudian lepaskan. Ini 300 dibagi 50 hasilnya 6. 1.500 dibagi 1.200 hasilnya 1,25. Selanjutnya cara memberikan nomor secara otomatis. Misalnya ini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita tidak perlu mengetik terlalu banyak nomor, cukup kita ketik nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu kita blok keduanya 1 dan 2, kemudian kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah dari range tersebut, kemudian kita klik dan kita tahan, kita tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan, maka otomatis akan membuat nomor secara urut tanpa terlalu banyak mengetik angka. Agar rapi bisa kita rapikan, kita tengahkan seperti ini. Selanjutnya yaitu rumus kaunta. Ini berfungsi untuk menghitung berapa data yang masuk dalam sebuah range. Misalnya seperti ini ya, nilai matematika, jumlah siswanya ada 12, tetapi tidak semua memiliki nilai dari pelajaran matematika. Sedangkan kita ingin mencari berapa siswa yang sudah mendapatkan nilai matematika ya. Oke, kita gunakan rumus kaunta. Oke, kita ketik sama dengan, kemudian kaunta, kemudian buka kurung, kemudian kita blok dari nilai matematikanya Andika sampai nilai matematikanya Lee Min Ho. Kemudian kita tutup kurung, tekan enter. Di sini muncul 8. Berarti ada 8 siswa dari 12 siswa yang telah mendapatkan nilai matematika. Kemudian berapa yang mendapatkan nilai di pelajaran IPA? Bisa kita hitung lagi sama dengan kaunta, buka kurung, kemudian kita blok range-nya, kemudian tutup kurung. Di sini ada 8 siswa juga yang mendapatkan nilai IPA. Di nilai PAI kita hitung sama dengan kaunta, buka kurung, kemudian kita blok,
kemudian kita tutup kurung, enter, ada 8 juga ya. Misalnya ini saya hilangkan satu nilai Budianto, nilainya Andika, BAI saya hilangkan, maka di sini berubah menjadi 7. Itulah rumus countah. Selanjutnya rumus count-if. Rumus count-if ini untuk menghitung data dengan syarat tertentu. Misalnya gini, kita punya data nilai siswa, kemudian kita ingin menghitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, L dan B secara otomatis. Maka di sini kita menggunakan rumus count-if. Oke, kita ketik rumusnya sama dengan count-if, kemudian buka kurung ya, kita blok range-nya. Range itu sumber datanya, jadi dari jenis kelaminnya Andika sampai jenis kelaminnya Liminho kita blok. Kemudian di sini ada titik koma, kita pakai titik koma. Kemudian kriterianya itu karena di sini kita ingin mencari laki-laki yang dilambangkan L di sini, maka kita ketik L. Tapi perlu kita beri petik 2 L tutup kurung seperti ini ya. Jadi nanti akan menghitung berapa jumlah L yang ada di jenis kelamin. Kita tekan enter. Nah, ini jumlah lakinya 8. Benarkah 8? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ingin mencari jumlah perempuan, kita gunakan juga rumus count-if. Oke, sama dengan count-if, buka kurung, kita blok range-nya, kemudian titik koma, kemudian petik ini ya, kemudian enter. Muncul angka 4, berarti jumlah perempuan di sini jumlahnya ada 4, yaitu Cantika, Denada, Farelina, dan Indriani. Itulah rumus count-if. Kemudian rumus min dan max. Min itu maksudnya minimum, max itu maksimum. Rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sebuah range, dari sebuah kumpulan nilai. Sedangkan max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah range ya. Kita mulai, kita cari nilai terendah dari pelajaran matematika. Kita ketik sama dengan, kemudian min, buka kurung, kita blok, kemudian tutup kurung, seperti ini hasilnya 76. Nilai terendahnya pelajaran matematika. Sedangkan untuk IPA kita tidak perlu mengetik rumus lagi, cukup kita klik rumusnya matematika, kemudian kita drag seperti ini 73, dan begitu juga untuk PAI. Kita geser 74. Kita perhatikan rumusnya apa. Jadi min range dari E6 sampai E17. Kemudian PAI sama dengan min, buka kurung F6, dari F6 ini sampai F17. Itu nilai minimum atau rumus min. Sedangkan rumus max atau nilai terendah sama dengan max, buka kurung, kita blok range-nya, tutup kurung, enter. Nilai terendahnya, tertingginya 90. Kemudian untuk IPA dan PAI tidak perlu kita cari lagi, cukup kita blok di sini atau kita klik ya, kita klik di sini
kemudian kita geser ke kanan, geser lagi ke kanan, nilai tertinggi IPA 90 dan nilai tertinggi PAI 98. Itulah rumus min dan max. Selanjutnya yaitu rumus sum atau ditulis sum. Rumus sum ini berfungsi untuk mencari nilai total. Misalnya ini, Andika mendapatkan nilai matematika 90, IPA 90, PAI 85. Berapa nilai total dari ketiga mata pelajaran ini? Untuk mencarinya kita menggunakan rumus sum. Oke, rumusnya seperti ini. Ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian kita blok nilai-nilai yang akan kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Jadi nilai total dari ketiga mapel ini yang didapatkan Andika adalah 265. Kemudian Budianto bagaimana? Kita cari juga sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok range-nya, tutup kurung, enter. Budianto mendapatkan 267. Untuk selanjutnya kita tidak perlu mengetik lagi, cukup kita klik rumus dari nilai total Budianto, kemudian kita klik pojok kanan bawah ini, kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah sampai siswa yang paling bawah yaitu Lee Min Ho, kemudian kita lepaskan. Ini sudah mendapatkan nilai total dari masing-masing siswa. Itulah fungsi rumus sum. Selanjutnya yaitu rumus average, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu rata-rata. Jadi rumus average itu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah kumpulan nilai. Oke, misalnya ini, Andika mendapatkan nilai matematika 90, IPA 90, PAI 85. Berapa nilai rata-rata yang didapatkan oleh Andika? Maka kita menggunakan rumus average. Oke, kita ketik sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok kumpulan nilai Andika, ya, ini, ya, kemudian tutup kurung, enter. Nilai rata-rata Andika adalah 88,3. Kemudian nilai Budianto sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok sini, tutup kurung, enter. Nilai rata-rata Budianto 89. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata selanjutnya, Cantika, Denada, Enrico sampai Lee Min Ho, cukup kita klik nilai rata-ratanya Budianto, kemudian kita klik pojok kanan bawah, kita tahan, tarik, kemudian lepaskan, maka akan muncul nilai seperti ini, ya. Ini fungsi dari rumus average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya adalah rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk menentukan pilihan atau syarat sesuatu. Jadi misalnya seperti ini, keterangan lulus atau tidak lulus itu syaratnya misalnya dikatakan lulus jika nilai rata-rata adalah 80 atau lebih, maka nanti di sini akan dianggap lulus. Dan jika kurang dari 80 maka dianggap tidak lulus. Untuk mencari lulus atau tidak lulus itu kita menggunakan rumus if. Kita coba sama dengan if
kemudian buka kurung, logical testnya jika ini G6 lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Ya, ini syaratnya. Jadi jika G6 ini lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Itu kalau syarat terpenuhi. Jika tidak, maka tidak lulus. Ya. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini lulus. Kita ulangi lagi. Ya, satu contoh lagi. Sama dengan if buka kurung G7 lebih besar sama dengan 80, maka dianggap lulus. Jika tidak, maka dianggap tidak lulus. Ya, seperti ini. Jadi untuk memahaminya, untuk membacanya, jika G7 ini lebih besar sama dengan 80, dari 80 atau lebih, maka dianggap lulus. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka dianggap tidak lulus. Kita enter seperti ini. Kemudian untuk mencari yang bawahnya, selanjutnya cukup kita klik di sini, kita tahan, tarik ke bawah, lepaskan. Maka yang di bawahnya 80 seperti ini, 77,3 dianggap tidak lulus. Kemudian 76,6 dianggap tidak lulus. Itulah fungsi dari if. Selanjutnya adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini kita gunakan untuk memanggil atau mencari sebuah data dari tabel yang sudah ada. Misalnya, ini kita sudah punya daftar nilai siswa di sini. Kemudian kita ingin mencetak atau membuat kartu nilai untuk masing-masing siswa. Maka kita perlu memanggil atau mencari data yang di sini agar masuk ke sini berdasarkan nama masing-masing. Oke, kita mulai. Sama dengan VLOOKUP, ya. Ini VLOOKUP, kemudian buka kurung, ya. Kemudian kita klik sel acuannya, ini sel kuncinya, lookup value-nya di sini. Kemudian titik koma, kita blok sumber datanya atau tabel datanya. Jadi dari A6 sini kita blok sampai H17, ya. Kemudian nama ini berada di kolom kedua. Kolom pertamanya nomor ini, kolom keduanya nama. Jadi di sini kita isi dengan angka 2. Kita tutup kurung dan enter, maka akan muncul Andika. Jika di sini kita ubah 6 misalnya, maka nanti akan muncul Farelina. Kita coba 6, maka namanya berubah menjadi Farelina, ya. Tuh. Kemudian kita coba sekali lagi jenis kelamin. Oke, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, acuannya tetap di sini, ya. Kita klik titik koma, kemudian kita blok tabel datanya, kemudian titik koma. Karena jenis kelamin ini berada di kolom ketiga, 1, 2, dan 3, maka kita ketik 3. Kita ketik, klik enter, maka muncul di situ jenis kelaminnya L. Nah,
karena kita sudah menemukan rumus dan rumus di bawahnya nanti sama, nanti cukup kita drag ke bawah. Tapi sebelumnya harus kita kunci dulu, kita jadikan absolut. Yang kita kunci mana? Yang kita kunci adalah ini ya, yang sebelah sini ya. Acuannya semuanya kan harus mengacu ke sel ini ya. Jadi di sini kita klik I4 ini, kemudian kita tekan di keyboard F4, akan muncul seperti ini. Ini namanya absolut ya. Setelah itu ini tabel sumber datanya kita kunci juga seperti ini ya. Nanti muncul icon atau lambang dolar, ini disebut absolut ya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah ya, tapi munculnya masih L semua. Kenapa? Karena posisi kolomnya masih kolom ketiga. Nah, sedangkan nilai matematika berada di kolom keempat, maka harus kita ganti 4. Nah, kemudian nilai IPA ada di kolom 5, nilai PAI ada di kolom 6, nilai rata-rata di kolom 7, kemudian keterangan lulus dan tidaknya ada di kolom 8 ya, seperti ini. Jika ini kita rubah acuannya, misalnya kita ubah menjadi 5, maka nanti akan yang muncul akan data Enrico. Oke, kita coba 5, kita ketik 5. Nah, ini berubah nilai sesuai dengan tabel yang ada ya. Itulah rumus-rumus dasar yang wajib kita ketahui dari Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.